Hi everyone, welcome to my first video in this channel. Now, let's play the intro. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see. Alright, seperti judul yang teman-teman lihat di atas, di video pertamaku kali ini kita akan ngebahas tentang teknik berbicara depan umum atau public speaking. Kalau kita ngomongin soal public speaking itu merupakan induk yang punya turunan di bawahnya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar soal public speaking, teman-teman harus tahu bahwa public speaking itu punya banyak banget bentuknya. Di awal kelas public speaking, kita tahu ada yang namanya public speaking berdasarkan tujuan, yaitu to inform, to persuade, to entertain, dan juga to inspire. Terus ada juga public speaking berdasarkan perannya, yang di dalamnya itu ada master of ceremony, ada pembicara dan juga moderator, terus ada presenter. Ada banyak banget bentuk dari public speaking tergantung dari arahnya. Satu hal yang perlu kita bicarakan sebelum kita masuk dalam teknik dasar berbicara depan umum adalah nervous. Nervous, deg-degan, gugup, overwhelmed situation before speak in front of public. Terus juga overthinking, mikir bahwa gue gak bisa nih bicara depan umum, gue pasti bakal diketawain kalau misalnya gue salah. Kayak gitu. Good things yang perlu teman-teman tahu adalah hal tersebut normal terjadi. Bahkan untuk orang-orang yang udah punya experience, sudah punya banyak banget pengalaman ngobrol di depan umum, mereka juga ngalamin hal tersebut, gugup, deg-degan, kayak gitu. Bedanya adalah orang-orang yang udah punya experience itu, mereka tahu how to handle that situation to not make it worse, untuk gak buat gugup dan juga deg-degannya itu mempengaruhi penampilannya, gitu. Nah, ada satu moto yang juga gue pegang sampai saat ini ketika pengen bicara depan umum adalah fake it until you make it, gitu. Kalau misalnya deg-degan, gugup, terus deg-degannya parah gitu, just fake it, act like nothing happen inside, gitu. Jadi keren-keren aja kalian gugupnya itu disalurin dengan mengerenkan gaya kalian, gitu, mengerenkan ketika kalian di depan umum, kayak gitu. Nah, terus akan jadi problem misalnya kalau gugup dan juga nervous ini dialami oleh orang-orang yang memang belum ada experience ngomong di depan umum, gitu. Dan untuk menaklukkannya, kita perlu tahu bahwa alasannya itu kenapa nervous dan gugup ini tuh muncul. Selain karena emang itu reaksi fisik yang normal, gitu. Biasanya nervous dan gugup ini muncul karena kita ngerasa kita punya self esteem yang kurang. Kalau misalnya kita punya masalah pada self esteem dan juga self confidence, maka itu masalah dengan diri kita yang perlu kita perbaiki sendiri, gitu. Yang perlu kalian tahu, self esteem dan juga self confidence itu adalah dua hal yang berbeda. Self esteem adalah how you see yourself, gimana kalian melihat diri kalian. Kalau misalnya kalian melihat diri kalian sebagai sesuatu yang kurang cantik, kurang tinggi, kurang mancung, kurang jago, kurang, maka kalian gak akan pernah bisa ngomong sampai kapanpun, gitu. Jadi itu hal yang perlu kalian perbaiki, self esteem. Yang kedua, kalau misalnya kalian ngerasa gak confidence, yang jatuhnya malah nanti akan jadi ragu-ragu, terus takut ini, takut itu. Ini tuh ada karena kita kurang experience dan juga kurang latihan, gitu. Untuk menghilangkan nervous dan juga gugup tadi, kita harus mastiin bahwa self esteem dan juga self confidence kita itu ada di level posisi yang sama, gitu. Kita harus bisa ngerasa bahwa diri kita ini udah keren, udah oke, gitu ya. Terus juga bisa kita tambah dengan preparation, latihan yang cukup, gitu. Semakin banyak kita latihan, diri kita ini akan semakin siap. Kalau misalnya self esteemnya udah oke, self confidence-nya juga udah oke, maka mudah-mudahan nervousnya itu bisa kita turunin, gitu. Sisanya kalau misalnya ada nervous sedikit, itu bisa kita tanggulangi dengan deep breaths, terus juga minum air dan juga berdoa yang paling penting. Yang berikut adalah teknik dasar dari berbicara depan umum. Ada teknik yang namanya teknik vokal yang perlu kita perhatiin dari vokal kita. Yang pertama itu adalah volume.
Kita harus mastiin audiens kita bisa mendengar volume suara kita, apa yang kita bicarakan dengan baik. Kalau misalnya teman-teman menggunakan microphone, kita harus pastiin audionya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, menjangkau seluruh audiens. Gitu. Yang kedua adalah pacing atau kecepatan bicara. Kecepatan bicara ini biasanya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah bagaimana materinya dan juga siapa audiensnya. Kalau misalnya materinya yang kita bawakan ringan, terus juga audiensnya adalah orang yang masih tergolong anak muda gitu, maka kita bisa membawakan materinya dengan sedikit cepat agar tidak terkesan membosankan. Begitupun sebaliknya, kalau materinya berat dan juga audiensnya adalah orang tua, maka bisa kita perlambat agar ada waktu untuk memproses informasinya. Yang berikut adalah intonasi nada bicara kita. Hindari ngomong dengan nada yang datar gitu ya. It's gonna be so boring and everyone's akan males untuk dengerin kalian gitu. So make sure to put dynamite, to put energy to the way you talk gitu ya, to the way you speak gitu ya. Tekan kata-kata yang memang harus ditekan. Yang berikut adalah ekspresi dan juga gesture. This is the most important thing menurut aku gitu ya, karena ini akan mempengaruhi visual dan juga look. Kita bisa menggunakan seluruh komponen yang ada dalam wajah kita untuk berekspresi gitu. Dari alis, mata, bibir, semuanya bisa kita gunakan. Terus juga untuk gesture. Sebenarnya ada yang banyak banget pertanyaan yang nanya, baiknya berbicara depan umum tuh perlu ada gesture atau kudu diam aja gitu. Sebenarnya memang gak ada pakem, gak ada aturan yang jelas gitu yang memang mengatur bagaimana bergerak di depan umum, bagaimana bergerak ketika berbicara depan umum. Sebenarnya nggak ada gitu. Just make sure untuk jangan sampai gerakan-gerakan gesture itu menjadi distraksi untuk audiens gitu ya. Terus juga jangan sampai hal tersebut menjadi awkward gitu ya. Tentu aja ini nggak akan langsung ketika kalian tampil pertama terus langsung jadi, nggak mungkin gitu. Perlu ada latihan dan juga pelan-pelan harus kita coba dan juga kita latih. Dan yang terakhir adalah komunikatif. Komunikatif ini adalah kunci utama dari berbicara depan umum. Kita harus paham sebagai speaker, kita harus paham bahwa ketika kita berbicara di depan umum, it's not about us, it's not about the speaker, but it's all about the audience. Gitu. Jadi kita harus terus melibatkan penonton kita, melibatkan audiens kita gitu. Semakin sering kita menyapa, semakin sering kita berkomunikasi dengan audiens, maka mereka akan merasa semakin penting mereka di situ, gitu ya. Semakin spesifik tanya-tanya, basa-basi, apa kabar, kayak gitu tuh adalah hal yang penting perlu kita lakuin ketika kita berbicara di depan umum. Kalau misalnya teknik-teknik tadi udah diterapin, self-esteem dan juga self-confidence kita udah baik, mudah-mudahan public speaking kita akan jadi lebih baik juga. Ini akan jadi PR buat aku dan kalian yang nonton video ini. Terima kasih udah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau misalnya kalian punya saran, kalian bisa put in the comment section. Aku pastiin untuk baca. Terima kasih semuanya.